Tetapi hitung-hitungannya demikian. Dua itu dihitung. Ya, kayak umurnya akan sampai 500 tahun. Ya kan? Karena saudara jangan sampai meninggal menyesal loh. Mukanya separuh masih bentuk dolar, mukanya separuh masih bentuk rupiah. Kenapa? Karena kedemikian hatinya berada di harta. Ya, padahal harusnya tahu, oh bisa mati kapan saja, di mana saja. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan saya, bagi umat manusia, bagi seluruh manusia sesungguhnya. Tagihan maut berantai. Tagihan maut berantai. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas detail daripada makalah ini. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam bulan Januari telah berangkat, puji Tuhan, masuk ke Firdaus 2 murid Tuhan. Bulan ini belum habis, baru setengah bulan, sudah 2 juga yang berangkat. Tadi siang jam 2 berangkat, beberapa menit setelah ajak berdoa langsung berangkat. Tetapi 2 malam yang lalu, 2 pagi yang lalu, jam 2 sudah pamitan yang hari ini berangkat.
Saudaraku yang kekasih, tidak masalah sebetulnya, karena semua orang juga akan meninggal. Masalahnya kalau meninggal kemana? Puji Tuhan, keempat-empatnya sudah berangkat ke Firdaus, dan itu tahu persis, bukan kira-kira, bukan hanya penghiburan. No. Ya, saya harus tanya Tuhan apakah kebetulan keempat-empatnya terpantau sebelum berangkat. Tagihan maut berantai adalah sesuatu yang dapat terjadi dan memang terjadi bagi seluruh manusia di muka bumi. Ya, seluruh kecuali generasi Maria. Kebenaran-kebenaran tentang kebenaran ilahi yang sudah kita pelajari banyak, bahwa roh-roh jahat di bawah pimpinan Lucifer bekerja dengan efisien dan produktif, dan sangat hati-hati. Ya, nggak ada itu kalau kecuali di film, tiba-tiba datang nakutin, ngeruwes mukanya orang, ya nggak kayak gitu. Lebih berbahaya karena bisa mendorong seseorang untuk bunuh diri, mendorong seseorang, kalau roh itu tinggal dalam diri manusia, tagihan mautnya tinggi, dapat membawa orang itu bunuh diri, masuk alam maut, dan mungkin masuk neraka. Lebih parah kalau cuman horor itu, aduh, nggak banyak honornya, horornya nggak. Tetapi bagi seseorang yang memiliki tagihan maut akan memiliki kekhawatiran yang lebih daripada kekhawatiran takut pada tempat yang angker, takut kepada hantu, takut kepada setan-setan. Yes. Tetapi sekali lagi, roh-roh jahat yang tinggal dalam diri orang akan sangat efisien dan produktif dan hati-hati karena takut. Kok takut? Takut. Mereka takut kepada Lucifer, nggak boleh nganggur. Ya, roh-roh jahat itu nggak diperkenankan nganggur. Lucifer itu makhluk yang mengerikan, yang bengis, ya, yang bengis. Saudara baca sendiri dalam Wahyu 17 ayat 1-5, sangat bengis, sangat kejam. Tetapi sesungguhnya kasihan juga nih, sebenarnya bukan kasihan, maksudnya saya pakai kata kasihan karena roh-roh jahat itu takut juga kepada sang anak domba. Kok bisa, Pak? Lukas 8 ayat 27-28. Lukas 8 ayat 27-28. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Eden. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya. Tersungkur, perhatikan baik, setan-setan itu takut sama sang anak domba, sama sang Kristus. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Mereka tahu juga siapa Yesus, siapa roh Yesus. Dan Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Yes. Kalau dimasukkan ke alam maut, tersiksa mereka. Lucifer juga pernah tinggal disiksa di jurang maut pasca membunuh Yesus. Sehingga harus difahami lebih dalam bahwa roh-roh jahat itu, ya, harus aktif sehingga nggak pernah diam. Kalau itu sudah diusir dari seseorang karena lahir kembali atau lahir baru ilahi, si manusianya
maka roh-roh jahat itu akan keluar, dipaksa keluar dari diri si manusia karena dosanya diampuni dan disucikan dari yang jahat. Maka roh-roh jahat itu akan tinggal di luar diri si manusia. Mereka akan berkelompok maupun pribadi, mereka akan mencoba untuk masuk kembali, mereka akan mencoba untuk melanjutkan rencananya membunuh, menghancurkan si manusia. Ya, itu. Maka si manusia yang lahir kembali harus menyangkal diri, membuang absintus, membuang karakter buruk, membuang kenajisan-kenajisan, karena itulah kuda tunggangan atau apa ya? Itulah lubang-lubang yang dapat dimasuki oleh roh-roh jahat. Ketika si manusia baru ini, orang yang udah lahir baru marah besar, apalagi mukul orang, apalagi sampai orang itu pingsan atau mati, roh-roh jahat itu akan beramai-ramai potong padi. Bukan, beramai-ramai masuk ke dalam diri si manusia kembali. Maka yang kedua, ya nggak boleh ada kenajisan, nggak boleh ada karakter buruk, nggak boleh ada apa yang disebut sebagai absintus, no way. Ya. Yang kedua adalah mereka, si manusia yang sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, harus aktif ilahi. Harus mengisi hidupnya dengan apa yang disebut sebagai aktivitas ilahi, menjadi terang, menjadi garam, menyangkal diri setiap hari, membuang absintus, membuang kenajisan, membuang karakter buruk, dan seterusnya. Sehingga roh-roh jahat itu akan ada, selain mengelilingi, akan ada yang mungkin bosan kali ya. Kok ini orang malah makin tumbuh, menjadi murid Tuhan malah. Ya, mereka mencari perhentian lain, cari manusia-manusia yang yang gersang ilahi atau gersang imannya, yang datang ke kuburan, mereka tinggal di kuburan, ya. Kemudian kalau yang datang kepada di kuburan lalu menyembah yang dikubur, ya, Mbah, ini cucunya datang, ya, ini bawa rokok, Mbah. Maka roh-roh jahat itu punya hak karena itu tersembah oleh mereka. Dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia baik yang sudah lahir kembali ilahi maupun yang belum lahir kembali ilahi akan menjadi sasaran, tetap menjadi sasaran. Hanya kalau yang tinggal di dalam diri si manusia, si roh-roh jahatnya, mereka memiliki apa yang disebut sebagai kebebasan untuk merencanakan pembunuhan, untuk merencanakan supaya nasib buruk rumah tangganya hancur, nasib buruk untuk ekonominya rontok, nasib buruk untuk penyakitnya, untuk kesehatannya hancur, dan seterusnya. Tapi kalau roh-roh jahat itu sudah keluar dari diri manusia, nggak gampang. Ya, mereka akan mengelilingi si manusia dengan lagu keroyok terus. Oke. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sih sesungguhnya hutang atau tagihan maut itu? Saudaraku yang kekasih, surat hutang atau surat kutuk, ya, surat kutuk yang berisi hak iblis bersama roh-roh jahat anak buahnya menghancurkan tumit manusia. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yes, akan meremukkan tumitnya. Jadi walaupun saudara pakai sepatu, pakai sendal, pakai sepatu panjang, lars, karena itu lambang bukan tumitnya begitu. Tetapi nasib buruk selama memiliki surat kutuk, ya, selama orang itu tidak setia terhadap perintah dan ketetapan Allah, maka orang itu tidak berbuat baik, ya, tetap aja berbuat baik juga dikerjain, tetapi ada istilahnya, ada tidak mudah. Lebih mudah adalah orang yang jahat. Maka orang yang memiliki dosa, seperti orang yang kejatuhan menara di 2000 tahun yang lalu, dan memiliki apa yang disebut sebagai kejahatan, kalau mereka mencari jimat, mencari kekuatan, dan mau masuk ke dalam apa yang disebut sebagai tawaran kerajaan dunia oleh iblis. Itulah yang akan membuat hutang mautnya tinggi. Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Yes. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yes. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Ya. Alasan ketentuannya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, Engkau menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. wow. Jadi jangan saudara kemudian melotot ketika ada orang kaya, ya. Padahal tadinya miskin, cuma tukang ojek, jadi kaya karena pergi ke gunung Tumpeng atau gunung apa. Saudaraku yang kekasih, yang ditunggu oleh iblis adalah kalau engkau menyembah aku, tak berikan kepadamu duniawi. Jadi bukan lagi bentuknya jimat. Ada masih yang pakai jimat, pakai bentuk-bentuknya. Tetapi ketika engkau hatimu berada di harta, ketika engkau menjadi pinjol, membungkakan uang, ketika engkau hatinya hanya terpaku pada hal-hal duniawi, maka itu walaupun tidak menyembah Lucifer, belum pernah saya menyembah Lucifer, yang dihitung itu adalah perbuatan jahat Anda dan karakter buruk Anda, kenajisan-kenajisan Anda, absintus Anda ketika hatinya berada di harta, itu namanya saudara penuh dengan absintus yang dilontarkan oleh iblis. Saudaraku yang kekasih, ada lagi yang penting, ya, yang dilupakan oleh kaum Taurat. Keluaran 20 ayat 3-5. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes. Jadi intinya iblis berhak menagih hutang mautnya kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit manusia yang berhutang maut kepadanya. Maka nggak aneh
ada bayi cacat, ya, ada bayi keguguran, belum bayi ya, ada yang kemudian mati muda, ketubruk mobil. Emang Tuhan yang Allah mau itu karena Allah takdir? No, Allah bukan yang jahat. Jadi ada hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum sebab akibat. Yang di bumi ini, monggo silahkan. Manusia adalah dinamis, silahkan memilih. Kalau mau selamat ikut aku. Kalau mau berantakan ya silahkan. Jadi nggak ada Tuhan membuat, Allah nggak. Sangat tidak pernah ada Allah yang setitik pun jahat. Allah maha baik. Ya, tetapi karena budi bumi ini manusia mau digembleng, mau diseleksi untuk menjadi anak-anak Allah, kelak menjadi raja-raja di surga kekal, menjadi pemimpin imam-imam di surga kekal, kelak pasca kiamat, maka digembleng di sini. Memang hasilnya cuma 2/3 daripada roh-roh yang pernah ada di bumi. Karena tadi mereka lebih ikut iblis dibanding ikut Tuhan. Now it depend on you. Tergantung Anda. Ya, apakah hutang maut bisa dihapuskan? Bisa. Satu-satunya jalan adalah dengan lahir baru ilahi, sehingga si manusia dibebaskan dari penjara iblis, maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Tubuh alamiahnya sang anak domba udah mati di kayu salib, disaksikan oleh ribuan orang. And then, namun lihatlah, aku hidup, rohnya hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Ini yang harus saudara pahami. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sampean siapapun yang mau dilepaskan dari maut, nasib buruk jasmania, maupun dari kerajaan maut, dari penjara roh manusia, ya, datang kepadaku, sang anak domba, roh sang anak domba, roh sang Kristus, dan sujud kepadanya, percaya kepadanya, selain bertobat total. Hapus seluruh apa yang ada dalam diri Anda, utang maut yang seberapa besar pun. Amin. Selain dosa diampuni dan kejahatannya disucikan, maka hutang maut dilunasi oleh Sang Kristus. Hutang maut dilunasi oleh Sang Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, harganya sudah lunas dibayar. Hutang mautnya sudah dibayar Tuhan. Saudaraku yang kekasih, nggak percaya, tambahin deh Kolose 2 ayat 13-14 supaya saudara itu makin paham tentang hutang maut. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita
dengan menghapuskan surat hutang menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, mendakwa dan mengancam kita. Tuh, dengerin, surat hutang itu mendakwa dan mengancam si manusia. dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yes, pasca Yesus mati di kayu salib, maka rohnya mengulurkan tangan, tadi udah dibaca. Roh-roh jahat pun diusir dari diri si manusia, ayat 15. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yes, roh-roh jahat itu tadi apa? Memiliki sistem manajemen. Wah, istilah kerennya, untuk menghancurkan si manusia. Ya, pemerintah-pemerintah. Yang keempat, saudara setelah dihapuskan dosanya, lahir baru ilahi. Sebenarnya udah ada tuh ya, begitu banyak tentang lahir baru ilahi di YouTube Pak Matius, saudara bisa cari lagi. Cuman saudara akan mengenal dan dikenal, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara akan dipimpin oleh Sang Anak Domba secara pribadi. Saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendapatkan kebenaran dan damai sejahtera. Yes. Terakhir, saudaraku yang kekasih, dosa dan kejahatan manusia, yes, diampuni, disucikan, yes. Tetapi ada yang tersisa yang harus saudara kerjakan bagi orang yang lahir baru ilahi, yakni supaya tagihan maut berantai atau berkepanjangan tidak menjerat makin erat dalam diri saudara oleh iblis. Ya, jadi apakah tagihan maut masih bisa ada pada orang-orang yang lahir baru ilahi? Ya dan tidak. Ya, jika orang-orang yang lahir baru ilahi malah mengundang. Loh Pak, kok mengundang? Yes, mengundang si iblis melalui kelemahan-kelemahan tubuh alamiah manusia itu sendiri. Garis besarnya absintus, kenajisan-kenajisan, dan karakter buruk. Kalau itu masih ada, ya, maka iblis dengan gampangnya, roh-roh jahat dengan bersegera untuk masuk kembali kepada tubuh alamiah si manusia. Yang saudara harus tengok, mari, apakah saudara masih tetap egosentris? I am the king, I am the queen. Apakah itu orang lain benda, orang lain binatang? Ya, ini dia egosentrisme. Yang kedua, ini untuk saudara dan saya ya, supaya saudara dan saya itu bukan hanya sekilas masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Nah, telinga kanannya buntet. Saudaraku yang kekasih, egosentris. Ya, seluruh sentral ke dalam dirinya, semua kepentingan dirinya. Ada lagi overreacting, ya. Don't touch my emotion and my thoughts. Jangan sentuh emosiku, ya. Gua nggak akan ini. Tapi kalau Anda menyentuh emosiku, menyentuh pendapatku, wow, hati-hati. Saya nggak berani mukul saudara, tapi saudara bisa saya kutuk jadi kodok. Saudaraku yang kekasih, saya pakai kata overreacting, mungkin nggak tepat, saudara mau pakai apa silahkan monggo, ya kan? Tetapi ketika kita sudah lahir kembali, lahir baru ilahi, diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, iblisnya roh-roh jahatnya usir dari diri sendiri, hutang mautnya dilunasin. Saudara nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, roh-roh jahat itu akan berbondong-bondong masuk dalam diri si manusia itu lagi.
overthinking. Me and my thoughts is the truth. Saya dan akal saya itu yang paling benar. Ya. Saudaraku yang kekasih, maka Tuhan mengatakan, oke, jangan ribut, ada kebenaran kalau engkau dekat dengan aku. Kalau engkau ikut aku, ada kebenaran. Maka saudaraku yang kekasih, orang-orang yang demikian akan memakai absintus namanya. Otak, akal, pikiran. Ya, absintus. Absintusnya nggak dibuang-buang. Ya, saya sih. Nah, tamatan S2, tambah S3, S5 jadinya. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya adalah pikiran jahat pembunuhan. Membunuh orang lain pelan-pelan dengan siksaan jiwa. Wah, saudara nggak berani bunuh pakai golok. Nggak berani carok ya, nggak berani. Tetapi pembantu misalnya, atau anak buah di kantor misalnya, mata kamu di mana? Yang buta siapa sih? Udah jelas pembantu anak buahnya matanya di sini. Lah kok di sana ditanyain matamu di mana? Kembali kepada dirinya. Matamu di mana? Membuat orang lain berdosa. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok diri kita sendiri. Kita harus memiliki apa yang disebut sebagai yang medah lahir kembali ilahi. Bersyukurlah dengan cara apa? Kerja ilahi, beraktivitas ilahi. Dengan cara apa? Menjadi manusia yang berkepribadian ilahi. Amin. Ada lagi keserakahan, kelicikan, hatinya berada di harta. Yang penting hidup ini untung. Orang lain buntung masa bodoh. Ya, yang paling penting untung. Hitung-hitungannya mungkin saudara nggak membungakan uang, bukan pinjol. Tetapi hitung-hitungannya demikian. Duit itu dihitung. Ya, kayak umurnya akan sampai 500 tahun. Ya kan? Karena Saudara jangan sampai meninggal menyesal loh. Mukanya separuh masih bentuk dolar, mukanya separuh masih bentuk rupiah. Kenapa? Karena kedemikian hatinya berada di harta. Ya, padahal harusnya tahu, bisa mati kapan saja, di mana saja. Saudara, mari kita koreksi. Saya bukan untuk menghakimi. Hawa nafsu perzinahan, jual diri, nafsu berkuasa tadi, nafsu duniawi, pemberhalaan atas manusia. Yang kaya, waduh, gini. Yang miskin begini. Saudaraku yang kekasih, jangan menyembah, memberhalakan manusia, benda maupun makhluk yang manapun juga. Amin. Yang terakhir, hujat. Nah, ini dia. Ini yang harus dibuat. Karena ini memudahkan sekali roh-roh jahat kembali. Tapi dibaca dulu ya sebagai terakhir, Matius 12, 43, 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Apabila roh jahat keluar dari manusia karena lahir baru ilahi. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang Ia tandus. pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Yes. Tetapi ia tidak mendapatnya. Iya. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Kosong dari aktivitas ilahi. Bersih tersapu. Yes. Dan rapi teratur. Ya. Rapi teratur dalam arti dia seakan-akan berbuat baik. Bagus. Tetapi kok formatnya adalah Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya,
dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dan roh-roh jahat itu juga mencokolin supaya si manusia makin dekat kepada alam maut, makin dekat kepada neraka kelak. Dengan cara apa? Hujat. Ya marah kepada Tuhan. Kok hidup saya begini? Nasib saya begini. Saudaraku yang kekasih, komplain kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, menganggap Tuhan Allah sebagai dalang dari seluruh nasib buruknya, dalang dari seluruh nasib buruk manusia. Absintus itu coret dari diri saudara. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Pelajarin, masukkan ke dalam diri hati nurani saudara, sehingga saudara tidak pernah menghujat Tuhan, apalagi menghujat Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami serahkan anak-anakmu Bapa. Engkau hadir dalam kehidupan mereka dan kami. Engkau yang memiliki mereka dan dimiliki mereka. Mari Tuhan, Engkau yang menggembalakan secara pribadi anak-anakmu, supaya anak-anakmu boleh menjadi murid-mu, berbuah banyak. Dan saudaraku, anak-anakmu yang Engkau jamah ini memiliki kehidupan ilahi yang luar biasa. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Shalom.